Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayyuhal ikhwatal kiram, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai salah satu prinsip dalam Islam adalah bara'ah, membenci kekafiran dan membenci pelaku kekafiran. Harus kita yakini semua bahwasanya agama yang benar adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Azza wa Jal adalah agama Islam. Siapa saja yang berkeyakinan ada agama lain yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selain Islam, maka orang tersebut telah terjatuh dalam kekafiran. Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima agama selain agama Islam. Allah katakan, "Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima agama tersebut, dan di yaumul qiyamah mereka termasuk dari orang-orang yang merugi. Wajib bagi kaum muslimin untuk mereka berkeyakinan tentang benarnya agama Islam, dan juga wajib bagi mereka untuk berkeyakinan tentang kafirnya agama selain Islam dan kafirnya orang-orang yang mereka beragama selain agama Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bahkan beliau menyebutkan dalam kitab beliau Nawaqidul Islam, dari salah satu pembatal daripada pembatal Islam adalah seseorang dia itu tidak mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sehingga merupakan sebuah ucapan yang salah dan ucapan yang menyesatkan tatkala ada sebagian kaum muslimin mereka berkeyakinan bahwasanya orang-orang selain Islam, apakah Yahudi ataukah Nasara, itu adalah saudara kita, ikhwah kita. Maka ini adalah ucapan yang salah. Kenapa demikian? Karena Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Dalam ayatnya Allah Azza wa Jalla kaitkan persaudaraan dengan keimanan. So mentang yang beriman maka yang adalah saudara gedayung, dan so mentang yang hana beriman maka nyankan saudara gedayung. Kemudian harus kita yakini semua ayyuhal ikhwatal kiram, bahwasanya permusuhan kita dengan orang selain Islam itu bukan permusuhan karena permasalahan dunia. Puji mudahan karena sebagian duat ataukah cendekiawan muslim yang pada hari ini dianggap sebagian oleh manusia sebagai ulama, mereka ingin menghilangkan opini ini. Mereka menanamkan kepada kaum muslimin bahwasanya kebencian kita kepada orang kafir nyan karena kebencian permasalahan dunia mentang. Lagi contoh kebencian dia kepada Yahudi, ini adalah kebencian karena dicok Palestina mentang, ataukah kebencian dia kepada Nasara karena wajib dipoh kaum muslimin. Kebencian kita dengan mereka itu adalah kebencian agama. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, la tajidanna asyaddan nasa adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Kata Allah, sesungguhnya kalian akan mendapati satu kaum yang mereka paling benci kepada kaum mukminin, yaitu orang-orang Yahud dan orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tidak ridha sampai kita mengikuti agama mereka. Allah katakan, "Walan tardha ankal yahuda wala nasara hatta tattabi'a millatahum." Sesungguhnya orang Yahud dan orang Nasara mereka tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Sehingga oleh ikhwatal kiram, wajib bagi kaum muslimin untuk mereka membenci kekafiran dan membenci pelaku kekafiran. Sehingga disebutkan dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, ahinuhum wala yadhlimuhum,
hendaklah oleh kalian merendahkan mereka, dan jangan sampai kalian menzalimi mereka. Baik tak harta, kemudian baik tak tumpahkan darah, kemudian baik tak zalimi dan yang semisal ji. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, rendahkanlah mereka, namun janganlah kalian menzalimi mereka. Kemudian Umar menyebutkan, fa innahum, sesungguhnya mereka telah mencela Allah Subhanahu wa taala dengan celaan yang tidak ada satupun manusia mencela Allah Azza wa Jalla dengan hal tersebut. Apa yang dikatakan oleh orang Nasara bahwasanya Isa adalah anak Allah. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang Yahud bahwasanya Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah celaan yang tidak pernah satupun manusia mereka pernah mengatakan demikian. Kemudian juga disebutkan dahulu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau adalah seorang ulama besar. Beliau jika melihat orang Nasara atau ahlul kitab, beliau tutup matanya. Kemudian ditanya, kenapa engkau lakukan demikian wahai imam? Maka dijawab oleh beliau bahwasanya aku tidak tahan melihat manusia yang mereka menuduh Allah Azza wa Jalla dengan tuduhan yang dusta dan ikut ke Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan-tuduhan yang subhanallah yang luar biasa sesat. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, yang adalah prinsip kaum muslimin kepada orang kafir. Harus bagi kita untuk membenci mereka dan meyakini tentang kafirnya mereka. Namun perlu kita ketahui bersama bahwasanya di antara sunnatullah azza wajal, di antara ketetapan Allah azza wajal, bahwasanya ada kaum mukminin, kaum muslimin yang mereka mengikuti daripada orang-orang kafir. Ini di antara sunnatullah. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau mengatakan, la taqumus saah hatta ta'khudh ummati bi akhadhil quruni qablah. Bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat sampai umatku ini mengikuti orang-orang sebelum mereka. Shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Kemudian ditanya oleh para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, Afaris wa Rum, apakah mereka orang Faris, orang Persia ataukah orang Romawi? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa lagi kalau bukan mereka. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, la tattabi'unna sananal ladzina qablakum shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Kata Nabi akan mengikuti daripada umat ini umat terdahulu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu hujrat dhabbin lattaba'tumuhum, sampai mereka orang-orang Yahud ataukah orang Nasara getamang dalam lubang biawak, maka kaum muslimin pun akan memasuki lubang tersebut. Sehingga ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, hendaklah seorang muslim mereka mengetahui kiban kekhususan daripada orang-orang Yahud ataukah orang Nasara. Baik abah tengok mentang, tengok bengih orang kafir, bengih orang kafir. Namun terkadang kita melihat bahwasanya ada amalan-amalan kita yang mencocoki mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau bahkan mengatakan, tidak diragukan lagi bahwasanya ada daripada kaum muslimin yang mereka sebagian telah mengikuti daripada perkara-perkara orang kafir. Bahkan tengok dalam lagi Allah Azza wa Jalla tibro tip tasmayang, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Agar Allah Azza wa Jalla melindungi dia dari dua buah kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang sesat, iaitu orang Nasara. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang zalim, iaitu orang-orang al-Yahud. Namun terkadang kaum muslimin mereka terjerumus dalam jalan-jalan hurian. Terkadang kaum muslimin mereka mengikuti daripada jalan-jalan mereka. Sehingga oleh khotal kiram rahimani rahimakumullah, hendaknya seorang muslim mereka mengetahui jalan-jalan mereka agar tanyo tajauhi daripada jalannya. Dan para ulama sebutkan di antara sifat yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang akan dicontoh oleh kaum muslimin, yang juga merupakan sifat daripada sifat orang Yahudi ataukah orang Nasara. Yang pertama adalah ada daripada sebagian kaum muslimin yang mereka beriman dengan sebagian dan mereka mengkufuri sebagian. Ini adalah sifat daripada orang Nasara. Allah katakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan kalian mengkufuri sebagian yang lainnya?
Nyo kaum muslimin nasi contoh. Tak kala kita sampaikan kepada mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang nah hadis yang hai terima lihat kai dia, tapi keyakinan tayo mandum untuk tak beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Terkadang sebagian kaum muslimin yang mereka waktu fikirnya mungkin hadis Nabi lengnya kemudian ditolak. Nyo adalah sifat daripada sifat Yahudi yang beriman kepada sebagian dan mereka mengkufuri pada sebagian yang lain. Sehingga oleh khotal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, di antara sifat yang dimiliki oleh orang-orang non-muslim adalah sifat ta'assub, sifat fanatik, pu kepada zero tokoh ataukah pu kepada zero orang yang dianggap sebagai pemuka daripada pemuka agama. Fanatik, apa yang dikatakan oleh mereka benar, meskipun terkadang menyelisih Al-Quran dan menyelisih hadis Nabi SAW. Pokok haji yang betul. Maka ini juga merupakan daripada sifat kanun Islam lagi. Karena sifat Islam adalah tunduk kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kan kepada tokoh. Sungguh tanya hana akan gedeng oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Karena pujud roh dan diselihi si fulan. Namun tanya mandum akan gedeng oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kala tanya tak diselihi si roh urang so Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga sifat lagi pi harus bagi dia untuk dah jauhi. Karenanya merupakan sifat kan daripada sifat kaum muslimin. Kemudian yang ketiga di antara sifat yang telah diadopsi oleh kaum muslimin, yang ini merupakan sifat daripada sifat orang Yahud ataukah orang Nasara, bahwasanya ada daripada kaum muslimin yang mereka ricuk daripada ibadah orang Yahud ataukah orang Nasara, kemudian dipertama dalam ibadah kaum muslimin, ataukah dicuk daripada kekhususan yangnya merupakan ibadah orang Yahud ataukah orang Nasara, kemudian pun pertama dalam agama Islam, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang wahdatul wujud. Orang Nasara berkeyakinan bahwasanya Tuhan Nahal Hebo, Tuhan Allah menyatu. Allah kata mereka menyatu pada Isa dan menyatu pada Maryam. Kemudian keyakinannya icuk oleh sebagian orang yang mengaku Islam. Pemikiran ni wahdatul wujud. Dia berkeyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menyatu pada seluruh makhluk. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwasanya mereka itu orang-orang wahdatul wujud lebih kafir daripada Yahud dan Nasara. Orang Nasara cuma berkeyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mereka ada pada Isa dan ada pada Maryam. Namun mereka wahdatul wujud berkeyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menyatu pada seluruh makhluk. Bahkan binatang bina Allah Subhanahu wa taala kata mereka. Sehingga ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang muslim untuk mereka mengetahui jalan-jalan mereka dari kalangan orang kafir, sehingga kaum muslimin dengan mengetahui jalan tersebut agar mereka menjauhinya. Ayyuhal ikhwatal kiram, mungkin matang yang disebutkan di pertemuan yang berbahagianya, insyaallah taala di pertemuan yang akan datang akan disebutkan tentang poin selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Naktafi fi hadzal qadar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.